Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan sedikit komentar dari saya kali ini mengangkat berita bertopik upah buruh ya, upah minimum provinsi. Nah, saya pilih dari bisnis.com, judulnya buruh usulkan 2 skema baru kenaikan UMP 2026. Terendah 6,5%. Ditayangkan pada hari Kamis 13 November jam 16.37 sore. Jurnalisnya Rehan Fernanda Pajarija ya. Ini ada gambar ilustrasi ketika buruh melakukan aksi di depan gedung DPR pada hari Kamis, jadi ini foto lama. Beritanya begini. Kalangan Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan 2 skema kenaikan upah minimum provinsi UMP 2026 menjelang tenggat pengumuman pada 21 November 2025. Jadi sebentar lagi akan diumumkan ya. Presiden KSPI Said Iqbal menyebut bahwa indeks tertentu yang digunakan dalam formula besaran UMP tahun depan setidaknya harus sama dengan tahun ini. Jadi kenaikan UMP tahun 2025 ini yang diputuskan akhir tahun lalu ya, yaitu 0,9. Indeks tertentu merupakan alat ukur kontribusi buruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang dipertimbangkan dengan pertumbuhan angka ekonomi dan tingkat inflasi dalam perhitungan upah minimum. Jadi formulanya yang diusulkan oleh KSPI ini dan memang dalam beberapa hal itu yang dipakai oleh pemerintah tentu dengan sedikit perbedaan. Itu perhitungan kenaikan itu memperhitungkan pertumbuhan ekonomi ya dengan inflasi. 2 itu terutama pertumbuhan ekonomi, lalu ada asumsi kontribusi buruh atas pertumbuhan ekonomi itu. Nah, ini mengutip kata Iqbal, Said Iqbal sebagai Presiden KSPI. Pertama, tidak boleh kurang dari kenaikan upah minimum tahun lalu sebesar 6,5%. Jadi dia kunci nih usulan dari KSPI ini, ya tahun lalu upah minimum 6,5% naiknya, maka tahun ini nggak boleh kurang dari itu. Karena Presiden sudah menentukan indeks tertentunya sebesar 0,9 kata Said melalui pesan suara kepada bisnis. Nah, skema kedua adalah dengan menggunakan indeks tertentu usulan KSPI. Jadi KSPI mengusulkan meskipun Presiden sudah menetapkan 0,9 itu kan sebutlah itu batas minimum. Si KSPI ini mengusulkan di atasnya 0,9 sampai 1 dan 1 sampai 1,4 tergantung pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi. Jadi begitu ya. Masing-masing provinsi ini diusulkannya. Memang formulanya juga begitu ya, biasanya kenaikan UMP tidak sama persis untuk provinsi. Nah, dia lantas menjelaskan, ini saya Iqbal lagi, untuk memberikan ilustrasi, kurun waktu yang digunakan untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi adalah sepanjang Oktober 2024 hingga September 2025. Dengan demikian didapatkan angka 5,12. Ini berarti 5,12 pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025. Ini sebenarnya nggak presisi, kalau yang dimaksud adalah Oktober sampai September itu berarti kan kumulatif. Itu yang harus dihitung, tapi anggap aja indikasinya kita pakai ini Iqbal mencontohkan yang 5,12. Nah, pada saat bersamaan inflasi bulan September atas September tahun lalu year on year itu 2,65. Maka perhitungan ini cara Said Iqbal KSPI menghitung ya. Maka perhitungan kenaikan upah minimumnya adalah 2,65% inflasi, lalu ditambah 1 indeks tertentu versi KSPI 1 ya, jangan lupa tadi versi keputusan Presiden 0,9 dikalikan 5,12 sebagai pertumbuhan ekonomi, didapat angka 7,77% kenaikan UMP terang. Said ini kayaknya saya tidak paham ini apakah jurnalisnya yang mengutipnya kurang presisi atau Said Iqbalnya yang menjelaskannya tidak persis ya. Kalau begini kan sebenarnya sederhana aja, 7,77 itu adalah 2,65 tambah 5,12.
Nah, karena indeks tertentunya 1, berarti 1 dari 5,12 kan ya 5,12. Maka 5,12 tambah 2,65, 7,77%. Usulannya ini, formula itu seperti itu. Nah, menurutnya angka tersebut sudah merupakan bentuk kompromi kalangan buruh, khususnya KSPI, yang sebelumnya mengusulkan presentasi sebesar 8,5 hingga 10,5%. Kalau 8,5 sampai 10,5 ini berarti perbedaannya di indeks tertentu tadi, karena inflasinya kan tetap angka tadi ya 2,65 dianggap tadi kan dari angka inflasi bulan September. Nah, tadi kan KSPI sudah ngusul 1 sampai 1,4 indeks tertentunya, bukan 1 saja. Tapi jangan lupa tadi menurut berita ini presiden itu 0,9. Berarti kan kurang dari 7,77, berarti kalau pakai 0,9. Nah, lanjut ya beritanya. Oleh karena itu dia menegaskan agar pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dan pengusaha, agar tak mengusulkan kenaikan UMP 2026 yang lebih rendah. Nah, sebelumnya Menteri Tenaga Kerja Yasir Limpo menyatakan bahwa belum ada keputusan akhir mengenai UMP tahun depan, seiring dengan pembahasan yang terus berlangsung. Dia menjelaskan fase pembahasan UMP sedang berjalan di Dewan Pengupahan Nasional, Depenas, dan Dewan Pengupahan tingkat provinsi. Jadi bisa ya kenaikan secara umum sama, tapi karena UMP sudah berbeda maka nominalnya kan berbeda. Pernah juga terjadi beberapa provinsi berbeda kenaikannya, mungkin patokan nasionalnya adalah patokan minimal. Dan jangan lupa ini tadi KSPI ya sebagai bargaining mintanya 7,77% dengan cara menghitung sendiri. Nah, tahun lalu 6,5%, jadi 6 tahun lalu 6,5%, ya sederhananya karena inflasinya lebih rendah kan. Nah, tetapi tadi kalau tiap provinsi kan mestinya kan beda, tingkat pertumbuhan ekonominya beda. Ini menurut KSPI ya, dan saya kira cukup logis usulan, dalam arti pertimbangannya logis. Kalau angkanya ya kita harus melihat kesepakatan perwakilan buruh, Dewan Upah kan ada perwakilan buruhnya, begitu juga Kementerian Tenaga Kerja. Saya baca lagi ya, jadi tadi Yasir Limpo lantas menyebutkan pihaknya terus melakukan dialog bersama serikat pekerja dan kalangan pengusaha, dalam hal ini Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo. Itu sebabnya dia meminta seluruh pihak agar bersabar menantikan pengumuman kenaikan UMP 2026 pada waktunya. UMP belum, sedang kita bahas, kata Yasir Limpo dalam konferensi pers di kantor Kemenaker Rabu 12 November. Tapi kalau tadi berita di atas tadi batasnya 21 November, tinggal sebentar. Tapi tidak tahu kalau bisa molor sampai seminggu 2 minggu ya. Nah, tambahan komentar saya, kita juga harus paham ya bahwa buruh itu tidak seluruh pekerja buruh ya. Buruh itu pengertiannya ya buruh tetap. Kalau buruh yang tidak tetap aturannya biasanya beda. Nah, jadi total buruh itu ya dengan bersama-sama dengan pegawai negeri pengapa itu kan hanya di sekitar 38% dari total, maka kalau buruh yang non ASN mungkin di 30 sampai 35% dari total pekerja. Kita perlu nanti asesmen khusus itu. Berarti kalau dari pekerjanya kurang lebih 146 juta ya 30% dari itu. Yang kedua dari data BPS yang ketika mereka survei, tapi survei ya bukan mendata presisi, itu sebetulnya yang mencapai UMP itu tidak lebih dari 60%. Berarti kita tidak paham ini apakah survei BPS itu hanya untuk buruh tetap atau juga buruh tidak tetap. Nah, apapun dari sisi tertentu kita semua termasuk saya sebagai ekonom sangat paham ya, dan memang berharap agar upah buruh itu memang jangan sampai kalah dengan inflasi. Dan kalau bisa ya memang sesuai dengan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetapi di sisi lain kita juga melihat dinamika ekonomi Indonesia dalam 2 tahun terakhir, terutama setahun terakhir ini juga membuat banyak dunia usaha itu kalang kabut ya, sehingga tekanan pada kenaikan UMP yang
berlebihan, tanda petik ya berlebihannya, itu mungkin akan berakibat kurang baik juga pada dunia usaha itu. Ada kemungkinan si perusahaan melakukan efisiensi, pengurangan tenaga kerja gitu ya, efektivitasnya dia tingkatkan, itu bisa juga. Jadi dalam hal ini mungkin ada baiknya jika sebetulnya ini kalau dalam pikiran saya, mungkin UMP itu juga perlu lagi, tidak tahun ini ya, di tahun-tahun mendatang diberi lagi rincian. Jadi misalnya 17 sektor itu dikelompokkan. Jadi tentu tidak bisa 17 itu terlalu ribet ya kalau 17 macam. Atau dengan cara lain, karena kalau dilihat data, karena semua merujuk kepada pertumbuhan ekonomi. Itu pertumbuhan ekonominya untuk sektor kan beda-beda. Nah, bagaimana kalau sektor tersebut, sektor pabrik tersebut atau sektor perusahaan tersebut tumbuhnya bahkan hanya 1%, 2% di bawah jauh pertumbuhan ekonomi, ngitungnya bagaimana? Misal ini ya, tentu ini perlu waktu ya. Nah, begitu juga kalau kita memastikan berapa indeks tertentunya ya dalam konteks analisis seperti ini, apakah 0,9, 1, 1,2, jadi berarti setara kalau satu dengan pertumbuhan ekonomi, kontribusi buruh itu di pertumbuhan ekonomi itu ya segitu juga buruh gitu, modal segitu, buruh segitu. Nah ini kan memerlukan kajian, tapi saya sih lebih menggarisbawahi bahwa mungkin di masa-masa mendatang keperluan untuk melakukan upah minimum provinsi ini, satu melihat pada betul-betul melihat pada laju pertumbuhan ekonomi, inflasi di daerah tersebut. Kedua juga melihat sektor apa saja, ya sektor industri apa saja yang memakai buruh tersebut yang perlu mungkin didetailkan. Nah tentu ini harus merupakan pembicaraan yang terbuka ya antara para pihak, ya, buruh, kemudian pengusaha, pemerintah, dan mungkin juga perlu melibatkan ekonom atau mereka yang ahli di bidang pengupahan itu, supaya hasil akhirnya itu tetap bagus untuk buruh maupun juga dunia usahanya masih bisa bergerak. Demikian, mudah-mudahan informasi ini menambah pengetahuan kita semua tentang kondisi terkini ekonomi Indonesia.